لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izin, inayah, berkah dan ridhonya kita semuanya masih dapat menjalankan ibadah yang merupakan kewajiban kita dan merupakan jalan-jalan ridho Allah pada kita dan jalan kemuliaan kita pada hari ini. Tentu ini merupakan nikmat yang besar per individu. Yang pertama-tama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan sehari-hari kita tahu dan kita hafal betul apa yang dinamakan dengan al-haq atau kebenaran. Bahkan kebenaran ini adalah sudah ada ciri-ciri, alamat-alamatnya dan persepsi-persepsi dalam benak kita masing-masing. Tetapi masih terkadang kebenaran ini menjadi hal yang agak samar-samar, di mana di saat kita berjumpa dengan beberapa indikator-indikator atau hal-hal yang membuat kita sendiri kadang mempertanyakan seperti apa kebenaran itu. Padahal nurani kita mengatakan yang benar itu seperti ini, yang tidak benar itu seperti ini. Maka untuk memahami lebih jauh lagi, kita akan coba mengkaji seperti apa itu hakikat kebenaran, sumbernya dari mana, dan indikatornya itu seperti apa. Yang pertama adalah bahwa dzalika bi anna Allah huwal haqq. Pertama-tama Allah menamakan dirinya al-haq atau kebenaran, dan dialah itu kebenaran. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikianlah dikatakan bahwa Allah lah pemilik kebenaran. Maka yang pertama yang bernama al-haq adalah Allah sendiri. Salah satu namanya Allah, min asma'i al-haq. Kemudian sifat-sifatnya Allah adalah kebenaran. Apalagi kasih sayangnya Allah adalah kebenaran. Anugerahnya, rezekinya, perlindungannya adalah seluruh adalah kebenaran. Kemudian selain dari sifat-sifat, segala sesuatu yang berhubungan dengan kebesarannya Allah, dengan sifatnya, dengan namanya adalah kebenaran. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah adalah kebenaran. Kitab-kitab yang diturunkan adalah kebenaran. Ketentuan-ketentuan adalah kebenaran. Petunjuk-petunjuknya Allah adalah kebenaran. Maka kebenaran ini adalah satu hal yang baku, yang apabila kita mengenal
dan mengikutinya, maka pasti kita menuju kepada jalan kebenaran itu sendiri. Di dalam bahasa Arab, dalam kamus Maqayisul Lughah dikatakan adalah ini salah satu kamus yang sangat standar di dalam dunia Arab, ya, bahwa definisi kebenaran itu adalah ihkamu syai'i wa sihhatuhu, adalah kokohnya sesuatu atau mengokohkan sesuatu dan benarnya sesuatu itu adalah merupakan kebenaran. Nah, sumber dari kebenaran ini dari mana? Sumbernya adalah tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala tatanan. Dan mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nas, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi fima araka Allah wa la takunu lil khainina khasima wa la takun lil khainina khasima." Sesungguhnya hai Muhammad, telah diturunkan kepadamu kitab dengan membawa kebenaran, ya, agar engkau memberi penengahan atau agar engkau memberi ketentuan kepada manusia terhadap apa yang menjadi arahan Allah kepadamu, dan janganlah kamu hai Muhammad menjadi pembela terhadap orang-orang yang melakukan kecurangan. Seperti itu. Jadi kebenaran ini sumbernya pertama dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu baku. Kebenaran sejak dahulu, sekarang dan akan datang akan tetap menjadi suatu kebenaran. Kadang setelah diketahui oleh orang, dipahami dan dimengerti, terkadang kebenaran itu menjadi kabur dan tidak dimengerti kembali. Ya, ini berhubungan dengan nurani dan akal manusia. Marilah kita lihat indikator-indikator yang dapat kita mengenal kebenaran itu seperti apa. Yang pertama adalah bahwa indikator yang harus kita jaga adalah kita jauhkan dahulu hal-hal yang berkenaan dengan yang tidak benar. Untuk mengetahui kebenaran, kita jauhkan hal-hal yang kita tahu tidak benar. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu bihusnin niyah. Kebenaran itu tidak dapat dijadikan standar hanya disebabkan karena baiknya niat seseorang. Ada orang yang melakukan sesuatu perbuatan, niatnya baik, tujuannya baik, tetapi dalam perjalanannya dia salah. Apakah itu tetap dihukum kebenaran? Oh tidak. Bani Israel pada zaman dahulu pertamanya berniat baik. Niatnya adalah untuk kemuliaan, tetapi cara yang dilakukan adalah tidak benar. Maka banyak sekali dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu di antaranya adalah afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan. Adakah kalian melihat orang-orang yang dihiasi perbuatannya dengan keburukan tapi dia melihatnya itu adalah baik? Kalau ditanya ini apa? Ini adalah perbuatan baik. Dia tidak berbohong, memang dia anggap itu suatu baik, tapi dia salah, butuh orang lain untuk mengingatkannya. Yang kedua, ada dalam surat Al-Kahfi dikatakan hal nunabbi'ukum qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, apakah kami memberitahukan kepada kalian orang-orang yang merugi di dalam perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat jalannya dalam kehidupan dunia, ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menganggap bahwa dia telah berbuat baik. Jadi niatnya baik, tetapi niat baik tidak cukup, harus disertai dengan fakta-fakta kebenaran dan dalil-dalil kebenaran, terutama petunjuk-petunjuk kebenaran. Dan yang paling pertama petunjuk kebenaran adalah petunjuk kebenaran yang bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau bertentangan dengan itu, walaupun niatnya baik, ya, tetapi itu tidak bisa dikatakan suatu al-haq. Yang kedua adalah al-haqqu la yu'rafu birrijal. Jadi kebenaran itu tidak mesti dengan ketokohan seseorang. Ya, tidak bisa.
diukur dengan ketokohan. Imam Ali karramallahu wajhahu memberikan satu statement kepada kita yang sangat indah. Ia mengatakan, al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu rijalu bil haqq fa'rifil haqq ta'rif ahlahu. Sesungguhnya kebenaran itu tidaklah dikenal dengan ketokohan seseorang, tapi kenallah seseorang itu dari kebenaran. Ya, tokoh dapat diketahui bahwa dia menjadi seorang tokoh apabila dia berbuat kebenaran. Nah, seperti itu. Maka ketahuilah kebenaran, maka niscaya engkau akan mengetahui siapa-siapa yang menjadi tokoh kebenaran itu. Seperti itu. Artinya begini, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pejabat ataupun ulama ataupun siapa saja, janganlah dijadikan keulamaannya menjadi penentu bahwa itu pasti benar diucapkannya. Oh, tidak begitu. Janganlah dia karena dia pemimpin maka itu pasti yang diucapkan pasti benar. Itu tidak. Tetapi ada kaidah-kaidah, ada dalil-dalil, ada nilai-nilai yang sama-sama kita pegang, yang sama-sama kebenarannya tak terbantahkan. Di antaranya Al-Quran dan hadis, atau aturan-aturan yang telah dibikin dan disepakati bersama dan diakui kebenarannya. Seperti itulah. Jadi al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak mesti harus diketahui dari ketokohan, tetapi tokoh itu dikenal melalui kebenaran yang ia kerjakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-haqqu la yu'rafu bil kasrah. Kebenaran itu tidak mesti dilihat dari banyaknya pengikutnya, ya, atau sedikitnya pengikutnya. Kita tahu bahwa ketika risalah Islam pertama kali datang, pertama-tama adalah ghuraba, orang-orang yang asing, hanya sedikit jumlahnya. Dan di hari kemudian nanti jumlah orang-orang yang baik itu tinggal sedikit. Ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, bada'al islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama datang dalam keadaan aneh dan asing, maka dia akan menjadi asing lagi kemudian hari. Maka alangkah indahnya orang-orang asing itu. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka orang-orang asing itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab mengatakan, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang asing itu adalah orang yang berbuat kebajikan atau memperbaiki sesuatu di saat manusia semua rusak. Atau di dalam hadis lain dikatakan yuslihuna ma'afsadan nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh orang. Itulah orang-orang asing. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan banyaknya pengikut tidak mesti. Bahkan di dalam Al-Quran itu dicelah orang jumlah-jumlah yang banyak. Walakinna aktsaran nasi la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Iya, banyak. Kemudian dikatakan apabila jumlahnya sedikit, wa qalilun min ibadiy syukur, dan sungguh hambaku hanya sedikit yang bersyukur. Jadi dicela juga yang sedikit. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu tidak bisa dengan 3 indikator tadi, yaitu niat yang baik, jumlah orang yang mengikutinya banyak, atau ketokohan. Tidak bisa. Oleh karena itu kebenaran diketahui dari apa? Dari dalil-dalil yang nyata, dalil-dalil syariah. Apabila yang diungkapkan itu sesuai dengan sumber dalil-dalil atau hujah-hujah atau keterangan-keterangan atau ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang disepakati kebenarannya, maka itulah kebenaran. Siapapun yang mengucapkannya, siapapun yang mengucapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kebenaran itu dikenal tidak cukup hanya dengan niat baik. Ya, kebenaran dijalankan tapi niatnya tidak baik juga tidak bagus. Jadi kebenaran dapat dikenal adalah niat baik disertai dengan dalil akli dan nakli, yaitu dalil logika, ya, ketentuan logika dan ketentuan aturan-aturan atau ketentuan atau ayat-ayat atau prinsip-prinsip. Seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah bahwa kebenaran itu pada ujungnya adalah
mendekatkan, atau sifatnya mendekatkan diri kita pada kemuliaan, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada kenyamanan, mendekatkan diri pada kebahagiaan, ya, mendekatkan diri kita kepada jalan-jalan kebajikan. Maka dengan ini kita tidak perlu lagi merasa bahwa ini banyak pendapat 1, 2, 3, 4, yang mana yang benar? Ini mengatakan benar, itu mengatakan benar, yang itu masa benar semuanya. Pada hakikatnya kebenaran itu adalah hanya satu, iya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dia benar, tidak mungkin tidak benar. Dan apabila tidak benar, ya, maka apabila dia tergolong hal yang tidak benar, maka tidak mungkin dia benar. Seperti itu. Tetapi arus besarnya kebenaran ini kadang ditempel dengan ketidakbenaran. Kemudian orang mempersepsikan bahwa itu adalah benar. Jadi apa yang banyak yang kadang dianggap oleh orang itu benar adalah persepsi kebenaran. Persepsi kebenaran begini-begini, tapi lihatlah persepsi kebenaran itu secara utuh, maka dia akan menjadi kebenaran yang utuh. Contoh yang paling dekat adalah apabila kita mempersepsikan sesuatu, taruhlah bangunan. Kalau dari jauh hanya kita mengatakan bangunan ini bentuknya segitiga, kemudian dari arah belakang kita mengatakan segi 4, maka kelilingi gedung itu, masuk ke dalamnya, lihat dengan baik, baru mengatakan inilah bangunan ini seperti itu. Itulah kebenaran. Jadi jangan persepsi yang jauh, tetapi kenalilah kebenaran itu, maka itu adalah satu kebenaran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha anhu wa zajar wa akhriju hubbad dunya min qulubikum fa innahu idza stawla asar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala Allah ta'ala min qailin alim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saat ini saat istijabah, sehingga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran dan tidak tergoyahkan bila mendapatkan kebenaran. Dan sesungguhnya kebenaran itu adalah membahagiakan dan akan mengantar kita kepada al-haq, yaitu Allah yang maha benar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alayka wa hadha dha'funa dhahirun baina yadayk. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la yurdu sa'ila wa la yukhayyibu lil 'abdi masailahu. Nas'aluka Allahumma an tansurna wal islam wal muslimin wa an tu'liya kalimatal haqqi wad din. Man arada bil islam wal muslimina khaira fawafiqhu Allahumma bi kulli khair. Man arada ghaira dhalik fahusullahumma akhza azizin muqtadir ya rabbal alamin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح